Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat tumis nangka muda dan daun melinjo ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Bahan utama yang kita gunakan yaitu 500 gram nangka muda yang sudah dibersihkan dan dicuci bersih lalu dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan nangka yang kita rebus seperti ini ya. Rebus hingga nangkanya benar-benar matang. Setelah nangkanya benar-benar matang dan empuk, siap kita angkat dan tiriskan sejenak. Kemudian siapkan 1 genggam daun melinjo, kemudian cuci bersih dan iris tipis seperti ini ya. Siapkan bawang merah 4 siung, kemudian iris tipis-tipis seperti ini ya. Lalu 2 siung bawang putih iris juga tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita iris tipis cabai merahnya seperti ini ya, kita iris serong. Selanjutnya kita siapkan juga cabai rawit seperti ini, kita iris tipis-tipis. Di sini saya gunakan cabai rawit yang biasa aja ya. Ini bukan rawit yang setan, jadi tidak terlalu pedas. Setelah semua bumbu kita iris tipis-tipis, hasilnya seperti ini dan siap kita tumis. Siapkan minyak panas, kemudian masukkan bumbu ke dalam minyak yang panas sampai dengan matang dan harum ya. Setelah bawang-bawangnya wangi dan harum, kita masukkan cabenya. Kemudian masukkan daun salam dan lengkuasnya yang sudah digeprek, aduk kembali hingga rata. Selanjutnya masukkan nangka yang sudah direbus. Aduk-aduk bumbu hingga semua bumbu meresap. Selanjutnya tambahkan sedikit air. Tambahkan garam halus. Kemudian gula pasir. Dan yang terakhir kaldu bubuk. Aduk kembali hingga semuanya merata. Kemudian tambahkan daun melinjo yang sudah kita iris tipis tadi. Kemudian aduk sampai rata. Dan kita masaknya tidak butuh lama ya, karena daun melinjo mudah sekali untuk matang. Sekarang tumis nangka daun melinjonya sudah matang ya, dan siap kita hidangkan.
Tumis nangka daun melinjo ini sangat cocok dengan nasi hangat, cukup dengan lauk tempe goreng atau ikan goreng, ini udah nikmat banget ya bun. Hai, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat rendang daging sapi yang empuk, enak dan gurih ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama, siapkan daging sapi sebanyak 500 gram, kemudian dipotong-potong dan cuci bersih ya. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan yaitu cabai merah, bawang putih, serai, jahe, dan lengkuas. Bumbu kering yang akan dihaluskan yaitu ketumbar, jinten, lada, cengkeh, cabai jawa, kepak, pala, kapulaga, dan kayu manis, semua kita blender ya jadi satu. Hasilnya setelah di blender semuanya seperti ini ya. Selanjutnya masukkan santan kental sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ya. Kemudian aduk-aduk hingga rata, hingga semuanya merata. Kemudian masukkan daun kunyit 1 lembar, daun jeruk 5 lembar, dan daun salam 3 lembar. Kemudian setelah mendidih masukkan dagingnya. Seperti ini ya. Aduk kembali hingga bumbunya merata. Kemudian masak sampai dengan dagingnya benar-benar empuk dan bumbunya menyusut. Nah, ini sudah mendidih dan sedikit menyusut. Ini setelah kita masak 30 menit. Dan ini rendangnya setelah kita masak 1 jam, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Aduk kembali hingga rata. Dan ini rendangnya setelah 1,5 jam. Dan ini rendangnya setelah 2 jam, hasilnya seperti ini ya. Ini masih agak basah, kalau kalian ingin kering bisa ditambahkan waktunya lagi. Kalau saya lebih suka rendang yang masih basah seperti ini ya bun. Rendangnya sudah matang dan siap kita sajikan ya. Ini dagingnya empuk, rasanya enak banget ya. Gurih, pedas, dan nikmat deh. Rendang ini paling enak dimakan dengan nasi putih, sambal cabai hijau, dan daun singkong rebus. Pokoknya maknyus. Hai, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat sambal hijau yang warnanya cerah dan rasanya enak. Untuk tahu gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Siapkan cabai hijau besar 100 gram, 20 buah cabai kecil,
6 siung bawang putih, 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Siapkan minyak panas, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih. Kemudian masukkan cabenya. Tumis hingga cabenya matang ya. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita tumis tadi ke dalam chopper. Di sini saya gunakan chopper agar teksturnya mirip kita ulek ya. Setelah kita chopper, hasilnya seperti ini. Teksturnya kasar, tidak halus. Kemudian tumis bumbu-bumbu yang sudah kita chopper tadi hingga matang dan harum. Kemudian tambahkan sedikit air. Selanjutnya masukkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian tambahkan garam halus, kaldu bubuk, dan gula pasir. Aduk kembali hingga semuanya merata. Kemudian masak sambal hingga airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, tes rasa dan siap kita sajikan ya. Dan ini dia hasilnya. Sambal hijau ini rasanya enak, pedas, gurih, dan warnanya tetap cantik ya. Hai, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat semur tahu yang enak, manis, dan gurih ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama, siapkan tahu sebanyak 10 potong, kemudian potong-potong segitiga seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan minyak panas, kemudian goreng tahu sampai dengan matang. Agar tahunya matang merata, dibalik ya. Setelah tahunya matang, angkat dan tiriskan.
Selanjutnya siapkan bumbu. Merica 1 sendok teh, ketumbar setengah sendok teh, lalu bawang putih 5 siung, bawang merah 2 siung, iris-iris. Setelah di blender halus, tumis bumbu sampai dengan matang dan harum. Seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, aduk-aduk hingga rata. Kemudian tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan cabai merah dan bawang bombay. Aduk kembali sampai dengan matang. Kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng. Aduk-aduk hingga bumbunya merata. Selanjutnya tambahkan saus tiram sekitar 2 sendok makan dan kecap manis 5 sendok makan. Aduk kembali hingga rata dan meresap bumbunya. Jangan lupa tambahkan garam halus dan sedikit gula pasir. Kemudian tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk kembali hingga rata dan sebentar saja ya. Dan semur tahunya siap kita sajikan. Semur tahu ini rasanya enak, gurih, pedas, dan manis. Sangat menggoda sekali untuk dimakan dengan nasi panas ya. Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat sayur oyong atau gambas yang enak dan segar ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama, siapkan gambas 4 buah seperti ini ya. Kemudian bersihkan dan potong-potong bulat seperti ini. Di sini bumbunya saya hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah. Iris tipis seperti ini. Lakukan terus-menerus sampai dengan selesai. Sebelumnya saya sudah panaskan air hingga mendidih seperti ini. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Lalu tambahkan garam halus dan sedikit micin ya. Kemudian masukkan oyongnya. Masak sampai dengan matang. Setelah matang seperti ini, siap kita sajikan ya. Bening oyong ini rasanya enak dan cara buatnya juga mudah.
Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat tumis kacang panjang toge yang praktis dan enak ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama, siapkan bawang merah, kemudian iris tipis seperti ini. Selanjutnya, iris tipis bawang putih, cabai merah diiris serong tipis seperti ini. Untuk menambah rasa pedasnya, tambahkan sedikit cabai rawit, kemudian iris tipis tomat 1 buah, langkah selanjutnya panaskan minyak, lalu tumis bumbu-bumbu hingga matang dan harum. Selanjutnya tambahkan tomat, masak kembali. Setelah semuanya bumbunya matang, masukkan kacang panjangnya yang sudah kita potong-potong seperti ini. Selanjutnya tambahkan garam halus, gula pasir, dan tambahkan sedikit micin. Setelah kacangnya setengah matang, kemudian masukkan toge, aduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat agar togenya tetap crunchy ya. Tumis kacang panjang togenya siap kita sajikan untuk makan keluarga tercinta. Ini buatnya sangat mudah dan rasanya juga enak ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk kita semua, silahkan di like, share, dan komen ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya.